supaya pulih, dibaharui di dalam roh dan pikiran pulih. 3, 2 ya, pakai nama saudara semua. 3, 2 ya, supaya pulih, diperbaharui di dalam roh dan di dalam pikiran pulih. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Pembaharuan terjadi. Amin. Dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Kita baca ayat 24. Ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ya, kembali ke ayat 23. Ya, dibaharui Bapak Ibu berarti ada sesuatu yang baru, bukan biasa-biasa. Bapak Ibu tahu apa yang baru dari istri saya? Pembaharuan terjadi adalah sesuatu yang bisa kita rasakan di dalam roh. Amin. Pembaharuan yang Tuhan kerjakan bukan dari fisikmu, tetapi di dalam roh dan pikiranmu. Tuhan ingin engkau terima sesuatu yang baru. Tuhan tidak mau engkau menggunakan yang kemarin, 10 tahun yang kemarin masih engkau gunakan sampai saat ini. Tetapi Yesus berkata, saya berikan yang baru, terima hari ini. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tanggung-tanggung, memberikan sesuatu yang bekas pakai. Tapi Tuhan berkata supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bapak Ibu, pikiran yang lama tidak bisa engkau gunakan untuk menyelami pekerjaan Tuhan. Hati yang lama, hati yang keras tidak bisa engkau pakai untuk menerima kabar baik daripada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, tanggalkan semuanya, gunakan, kenakan pikiran dan roh yang baru yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Cara pikir lama, pola pikir yang lama, hati yang lama tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan berkata, hai anak-anakku, terimalah roh dan pikiran Kristus yang akan satu di dalam tubuhmu, supaya engkau punya roh Kristus dan engkau punya pikiran Kristus di dalam hidupmu. Amin. Amin. Supaya tidak selamanya pikiranmu pikiran manusia, pikiran negatif terus, pikiran buruk terus, yang sakit hati terus, yang dengki terus, yang dendam terus. Tuhan katakan, buang semuanya itu. Pakai hati yang baru, pakai roh yang baru daripada Tuhan, dan pakai cara pikir yang baru. Jangan pakai pikiran sendiri, gak laku di hadapan Tuhan. Kalau kita masih mengenakan manusia lama, pikiran lama, roh yang lama, maka engkau secara tidak sadar sedang menolak pekerjaan Tuhan untuk terjadi di dalam hidupmu dan hidup saya. Makanya Tuhan katakan hari ini, kita semua harus diperbarui di dalam roh dan pikiran kita, supaya kita mampu menyelami pekerjaan Tuhan dan menerima sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiran. Bapak Ibu, artinya pikiran manusia kita harus diperbaharui dengan pikiran Kristus. Pertanyaannya, sudahkah pikiran Kristus menjadi pikiran saya? Amin. Amin. Coba flashback, apakah yang saya pikirkan selama ini sudah pikiran yang sejalan dengan pikiran Kristus? Jika kita masih berpikir hal-hal yang buruk tentang orang lain, berpikir negatif, berpikir yang enggak tentang orang lain, apakah itu adalah pikiran Kristus yang hadir dalam hidup kita? Tentu bukan. Kedua, Bapak Ibu, roh yang dibaharui. Nah, kita kembali ke dalam pikiran yang dibaharui, Bapak Ibu. Mari kita baca di 2 Korintus 3 ayat 14. Apa itu pikiran yang diperbaharui? Nah, ini adalah pikiran lama manusia. Saya berdoa dan saya aminkan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus,
bukan mudah-mudahan, pasti terjadi. Bukan pikiran lama lagi, tetapi pikiran Kristus. Amin. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Bapak Ibu, akibat daripada pikiran yang kita gunakan selama ini adalah pikiran manusia, maka yang terjadi adalah pikiran mereka menjadi tumpul. Saya berdoa, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus, di sini tidak ada yang pikirannya tumpul. Amin. Sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ini diungkapkan kepada siapa? Ini kepada bangsa Israel yang masih menggunakan pikiran yang lama, yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih menantikan Mesias yang lain. Sehingga bersyukurlah kita menerima keselamatan ini. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bapak Ibu, jikalau pikiran kita adalah pikiran manusia dan pikiran yang masih tumpul, ketika engkau baca firman Tuhan, engkau baca kitab suci, maka engkau tidak akan dapat apa-apa. Tetapi ketika pikiran Kristus, pikiran yang baru kita sudah terima dan kita terapkan di dalam hidup kita, ketika kita baca kitab suci ini adalah sumber kehidupan yang setiap hari kita gali. Bapak Ibu, saya alami sendiri. Satu ayat ketika saya baca rasanya biasa aja. Kemudian saya lewati lagi ayat itu, saya baca lagi. Ternyata di dalam satu ayat Tuhan bisa berbicara banyak hal kepada kita. Amin. Itu terjadi ketika kita berkata, Tuhan biarkanlah pikiran saya diubahkan menjadi pikiran Kristus. Maka sumber kehidupan ini engkau akan mendapatkan banyak di dalamnya. Karena apa? Kalau lawan kata tumpul apa? Tajam, bisa melihat. Karena apa? Roh Kudus menuntun hidup kita. Kita terima yang baru daripada Tuhan. Satu ayat rasanya kok dulu saya pernah baca gak dapat apa-apa di ayat ini. Tetapi ketika kita mengulang ayat itu, Tuhan berikan sesuatu yang baru kepada saya lewat ayat itu lagi. Karena apa? Ini adalah sumber kehidupan yang tidak terbatas dan tidak mampu diselami oleh pikiran lama dan pikiran manusia, hanya mampu diselami oleh pikiran Kristus. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Amin.